Kemarin abang mendampingi Laura bang, mendampingi Laura bang ke psikiater bang. Oh, nanti saya tanya psikiaternya, karena gini, proses itu saya tidak ikut, cuma saya ada diminta untuk datang aja. Dan lain proses saya tidak ikut dan itu menjadi haknya penyidik di atas. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan. Kalau humas nanti menyampaikan, silakan, karena sebetulnya itu menjadi materi, menjadi kewenangan, menjadi hak dari penyidik yang memang merekomendasikan ada sebuah proses terhadap Laura kemarin. Betul. Kalau kemarin itu betul, betul. Tapi saya tidak masuk dalam proses itu. Saya hanya ada kewajiban yang harus saya selesaikan. Berapa lama bang mungkin si Laura? Dari jam 9, jam 8 ya, jam 9 ingat saya, sampai setengah 9. Jam 8 sudah ada proses, jam setengah 9 sampai jam 12 sampai. Melibatkan berapa psikiater mungkin bang atau? Kalau itu saya nggak nanya, karena itu kan masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam baru saya bisa tahu. Yang jelas pasti lebih dari satu, karena itu tim. Oke. Kondisi Laura sendiri seperti apa sih bang? Kemarin melihat? Kalau itu baik, baik sekali, sehat, tambah sehat sekali dia. Sempat sehat, ada obrolan mungkin dengan secara kan bang Fahmi? Supaya tidak menimbulkan problem baru, saya sengaja tidak diketahui sama dia, tapi saya ada kewajiban menyelesaikan sesuatu. Berarti tidak bertemu? Tidak bertemu. Karena begitu saya datang dia sudah ada di dalam. Ngawas. Bang, sempat ada obrolan Laura nanya maminya mungkin kan lagi berangkat umroh. Mungkin itu diantara dari dari petugas perlindungan perempuan dan anak mungkin. Enggak nanya ke abang. Nggak ketemu. Bang. Nggak ketemu bang. Niki kan berangkat umroh, tapi saya tidak tahu apakah dia berkomunikasi dengan petugas, karena setelah itu kan saya hanya tahunya setelah dia ada di bandara. Tapi progres itu saya sampaikan, Nik saya ada di rumah sakit dan seterusnya. Ini kita tahu semua. Berarti Laura dari rumah aman diantar oleh siapa aja bang? Dari unit perlindungan perempuan dan anak, dari penyidik ada berapa orang, dari saya sendiri mewakili kita, dan juga dokternya lebih dari satu. Harusnya timnya itu banyak, cuma saya nggak tahu ada berapa orang karena saya tidak mungkin masuk, penyidik pun tidak masuk, jadi kami semua itu di luar. Apakah ini salah satu mungkin langkah untuk tahap penyidikan atau seperti apa sih bang? Nah, pertanyaan bagus, tanyanya ke Humas. Bang, tapi kondisi Laura sendiri tenang. Bang ya, bisa dikatakan Laura itu mendukung laporan Nikita Mirzani atau gimana? Nanti kalau di BAP, nah itu materi di BAP nggak boleh saya sampaikan. Karena apa yang terjadi terhadap orang yang diperiksa, saya tidak bisa sampaikan. Tapi hal-hal di luar itu mungkin saya bantu sampaikan. Itu materi pemeriksaan, nggak boleh saya sampaikan. Tapi sejauh mata memandang dari Lauranya sendiri, dari Lauranya sendiri, dari sikap ketenangan dan mungkin lebih pro lagi ke make-up seperti apa? Kalau melihat kemarin itu dia lebih tenang, ketawa apa semua, ya doain aja lah, doain saja. Karena sekali lagi saya katakan, apa yang dilakukan Nikita Mirzani dalam sampai situasinya seperti ini, itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Yang kedua, ada hal-hal yang luar biasa. Jadi hal-hal yang luar biasa ini tidak perlu saya sampaikan karena itu materi dalam perkara ini. Yang jelas, Bang, saya ingin melindungi anak saya. Lakukan. Nah, jadi ya ini proses memberikan perlindungan itu seperti apa adalah meminta bantuan kepada penegak hukum yang memang diatur dalam undang-undang supaya kita tidak salah. Jadi proses kita lapor, kita ikutin prosesnya. Ini penyelidikan, nanti setelah ini bagaimana kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin apakah kemarin Laura menitip kata-kata untuk mungkin Bang Fahmi atau untuk Miminya sendiri melalui pihak-pihak? Ya. Jadi gini, ada ibu-ibu yang bisa dan selalu berkomunikasi dengan kita. Ya, itu mungkin, karena kan tidak mungkin saya bertanya sama, tapi ibu itu
yang sangat dekat, bahkan ya teman curhatnya lah, ngobrol santai. Mungkin dia karena kemarin waktu ada saya sama Nikita di sini, hari apa itu saya lupa, ibu itu bertemu sama Nikita, bercerita dan seterusnya. Jadi mungkin mereka saling bertukar nomor HP untuk memantau. Jadi Nikita itu pasti tahu setiap jam perkembangan anaknya, pasti dia tahu. Pasca pemeriksaan itu mungkin ada obrolan lagi kah dengan pihak tim psikiater, dokter atau ke pihak Kak Abang? Itu yang berkomunikasi penyidik. Langkah-langkah selanjutnya seperti apa penyidik. Tapi ini adalah bagian dari proses. Jadi prosesnya itu selain visum juga ada proses untuk psikiatri. Seperti itu. Didampingi LPSK kemarin atau sudah? Bukan LPSK. Berarti jadi, belum ya? Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tapi setelah itu sore kalau tidak salah dari LPSK datang. Mereka datang berkomunikasi dengan penyidik dan seterusnya saya tidak boleh sampaikan. Itu saja informasinya. Tentang LPSK datang ada tanya ke humas. Ada kemungkinan Laura diperiksa kembali kan karena ini sekarang lebih tenang atau gimana? Ya itu bagian dari proses. Jadi gini, dalam proses itu pasti setiap pihak yang ada yang terlibat atau namanya disebut dalam proses, kalau memang itu mempunyai kepentingan dalam proses penegakan hukum ini dalam rangka untuk mengungkap dan mencari adanya sebuah peristiwa pidana pasti diperiksa. Bang, soal dugaan adanya pengancaman dari ibunya Fadil untuk itu seperti Saya no comment itu. Karena saya tidak tahu, tidak kenal, dan Nikita kemarin juga telepon hanya pamit saya mau umroh.